untuk segala kegaduhan saya tetap harus meminta maaf, supaya saya harap itu bisa meneduhkan bahwa kegaduhan ini bisa reda. Tapi saya juga harus jelaskan bahwa itu persoalannya hanya karena diedit-edit dan dinarasikan. Sekali lagi saya tidak membenarkan diri saya meminta maaf untuk kegaduhan ini. Tetapi kalau saya boleh jelaskan, itu sebetulnya otokritik. Dan buat saya membandingkan betapa kita orang Kristen kadangkala sudah dapat begitu kemudahan, jadi saya pakai gaya bahasa sarkas gitu. Jadi silakan Pak Gilbert mungkin akan menyampaikan beberapa Iya, hal. jadi pertama-tama buat Bang Egy untuk kesempatannya pakai channel ini dan juga channel satu lagi, terima kasih. Dan tadi udah sempat bicara dengan Bang Egy, terima kasih untuk kesempatannya dan terima kasih juga untuk percakapannya, terima kasih untuk masukannya, terima kasih untuk kebersamaannya. Jadi pertama-tama itu. Yang kedua, izinkan saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin buat umat muslim yang merayakan Idul Fitri, dan buat umat Kristiani selamat merayakan Paskah, selamat menantikan perayaan kenaikan Yesus ke sorga. Jadi intinya saya beberapa hari yang lalu tiba-tiba dikejutkan dengan narasi bahwa saya menghina ibadah dan zakat atau apapun yang disebut seolah-olah gitu disebut seperti itu. Dan saya kembali berpikir, waduh, jangan-jangan apa yang terjadi. Lalu saya kembali melihat ceramah saya dan beberapa hal yang harus saya klarifikasikan di sini. Yang pertama-tama, pasti tidak ada niat. Kenapa tidak ada niat? Karena memang selama ini saya bergaul bersama dengan umat Islam dengan baik menurut saya gitu. Lalu yang kedua, kenapa nggak ada niat? Karena saya lahir dan dibesarkan di kampung di Tebet, dan rumah saya 200 meter dari masjid. Masjid itu tempat saya main setiap sore gitu. Jadi bahkan setiap wudhu, saya kan waktu itu kita masih SD, SMP, lagi suka-sukanya adu panco. Setiap wudhu saya seneng itu mompain gitu, karena ya buat saya latihan supaya kuat gitu manconya, makanya menang terus seperti itu. Nah, tapi badan, ya? karena kan kalau muslim habis wudhu kan nggak boleh sentuh lagi, nggak boleh pompa lagi. Jadi saya senang hati aja gitu. Jadi buat saya kehidupan itu sangat indah. Lalu saya SD di SD Dewi Sartika, dan itu nggak ada pelajaran agama Kristennya. Jadi sampai kelas 6 SD saya belajarnya hanya agama Muslim gitu. Sampai hari ini saya masih hafal Al-Fatihah gitu, karena memang ya harus dites, kalau enggak kena pukul sama guru saya gitu. Jadi indah sekali hubungannya gitu. Jadi saya kaget kalau saya dituduh sebagai menghina gitu. Tapi untuk segala kegaduhan saya tetap harus meminta maaf, supaya saya harap itu bisa meneduhkan bahwa kegaduhan ini bisa reda. Tapi saya juga harus jelaskan bahwa itu persoalannya hanya karena diedit-edit dan dinarasikan. Sekali lagi saya tidak membenarkan diri saya meminta maaf untuk kegaduhan ini. Tetapi kalau saya boleh jelaskan, itu sebetulnya otokritik. Dan buat saya membandingkan betapa kita orang Kristen kadangkala sudah dapat begitu kemudahan, jadi saya pakai gaya bahasa sarkas gitu. Kita udah begitu banyak dapat kemudahan, maksudnya ibadah kita santai begitu. Tapi seminggu sekali pun nggak mau datang karena alasannya mungkin bahkan saya udah bayar per puluhan gitu. Nah, sementara saya jelaskan bahwa untuk saudara-saudara muslim kita, doa aja nggak boleh salah. Kalau kita kan sembarang-sembarang, kadang-kadang sampai main HP gitu, itu otokritik gitu. Dan saya bilang mungkin dianggap itu melecehkan waktu saya bilang doanya orang muslim itu setengah mati. Tapi maksudnya setengah mati dibanding kacamata saya gitu, bukan merendahkan, menghina, justru mengagungkan. Kenapa? Karena
kita tuh kebaktiannya kan seminggu sekali, santai banget. Kalau ini kan 5 kali sehari, dan udah 5 kali sehari, ucapannya dan gayanya nggak boleh salah. Bahkan saya sempat bilang, sampai terakhirnya mesti lipat kaki. Bahkan kan saya sempat singgung itu, bahwa makanya yang 70 tahun aja masih bisa lipat kaki kalau umat muslim. Kita Kristen yang 50, ya 40 lebih lah, udah nggak bisa lipat kaki. Kenapa? Karena ya santainya itu. Jadi itu sekali lagi otokritik buat kami dengan gaya bahasa sarkas. Semuanya itu terjadi, saya ledekin karena kamu merasa kamu bayar 10%. Jadi kamu anggap kamu naik kelas bisnis gitu, gitu kan. Kalau ekonomi kan kayak berat, mesti antri gitu. Nah itu sebetulnya yang saya jelaskan. Kalau itu dianggap salah, sekali lagi saya minta maaf. Tetapi saya sama sekali tidak ada niat atau apapun, karena sekali lagi itu wilayah private, itu adalah ibadah minggu. Nah tapi kalau ditanya kenapa ada di website, loh karena zaman sekarang orang beribadah juga di rumah. Tetapi saya tidak bilang bahwa itu video biasa, tidak. Ibadah minggu, jelas gitu. Nah, tapi kemudian saya nggak tahu ada maksud apa, tujuan apa, tapi saya pikir pasti baiklah untuk kebersamaan kita semua. Lalu diedit, lalu kemudian dinarasikan bahwa Pendeta Gilbert menghina. Dan saya bersyukur ada teman-teman seperti Habib Muksin dan kawan-kawan yang lain yang langsung menghubungi dan minta klarifikasi gitu. Dan saya juga dengan senang hati gitu untuk menjelaskan demi kebangsaan negara kita, karena bangsa kita udah agamanya beda, sukunya beda, pulaunya beda, dan kalau kita dipenuhi dengan orang-orang yang menarasikan sesuatu dalam nada kebencian, saya pikir menjadi sesuatu yang tidak baik. Apalagi situasi politik sekarang masih bergumul dengan MK, belum lagi akan menyambut pilkada. Jadi sekali lagi saya mohon supaya kawan-kawan Muslim dan juga kawan-kawan Kristiani bisa mengerti bahwa sama sekali tidak ada niat, sama sekali tidak ada maksud. Dan saya pikir kalau kita dengan besar hati melihat bahwa setiap kita memang berbeda dan setiap kita perlu belajar gitu. Dan kalau saya membandingkan ini bukan berarti saya merendahkan, justru saya otokritik buat diri sendiri gitu. Karena kamu pikir kamu sudah diselamatkan oleh karena anugerah, jadi kamu udah gak usah lagi melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, dan saya harap bahwa khususnya di momen habis Idul Fitri ini mudah-mudahan ada pintu maaf yang terbuka untuk kebersamaan kita gitu. Itu dari saya kira-kira, Pak Supit dan Habib dan teman-teman yang lain. Iya, luar biasa. Jadi kata kuncinya tidak ada niat maksud untuk menjelekan. Ya, dan itu wilayah private kebetulan. Ya, itu wilayah private ya. Seperti dikatakan manusia tempatnya hilaf, yang sempurna hanya pada Allah saja.